segi kualitas animasinya Pak, wah kerenan Jumo Pak dibandingin Upin Ipin. Nah, itu. Jauh menurut saya. Nah ini kan sangat disayangkan Pak. Tadi kan Pak Hafiz sudah cerita ya berkaitan dengan kenapa sih kok dunia musik di Korea sangat ini Pak ya, sangat signifikan sekali perkembangannya. Dan film. Ya, dan film. Sampai-sampai orang-orang di dunia ini, meskipun mereka nggak ngerti bahasa Korea, tapi kesannya kayak menikmati. Ini juga, awal-awal saya juga bingung nih, orang kita kok latah banget ya. Nah, tetapi kan di sini pemerintah Korea cerdas, Pak. Dia nggak peduli gitu, masyarakat dunia nggak ngerti bahasa Korea. Ya. Tapi dia bisa membuat budaya culture-nya itu mendunia gitu kan? Benar Pak. Ya ini kan karena faktor promosi Pak yang gila-gilaan. Nah itu. Buat pemerintah harusnya mempromosikan karya anak bangsa ke seluruh dunia. Kalau ini kita biarkan Pak kepada masyarakat untuk mereka yang berada di garda terdepan ya, dalam mempromosikan karya mereka hingga bisa dinikmati oleh dunia Pak. Ini sulit Pak, ini pasti membutuhkan dana yang luar biasa. Dan koneksi juga. Ya koneksi mungkin bisa dijalin lah. Tapi kalau secara finansial Pak, ini kadang nggak semua orang memiliki kemampuan. Hanya pemerintah Pak. Ya kan buat apa kita bayar pajak? Kalau nggak dipergunakan untuk promosi apa namanya dunia industri kita. Iya. Agar kita bisa diterima gitu di dunia luar. Ini kan akan membuka Pak transaksi perdagangan. Nah tetapi kalau misalnya pemerintah nggak mau turut campur ya, hanya sekedar mengutip pajak, ya sudah Pak. Pasti industri apapun di Indonesia nggak akan ada yang maju. Iya. Nah untungnya ya industri film di Indonesia ini masyarakat Pak. Yang mereka tuh dengan sukarela datang ke bioskop untuk menonton film, mereka yang mau urunan Pak malahan. Nah disinilah yang saya lihat faktor nasionalisme masyarakat Indonesia ini kayaknya nggak perlu diragukan Pak. Ya contohnya deh, meskipun persepak bolaan Indonesia isinya semuanya bule gitu kan, ada yang Arab. Masyarakat Indonesia Pak rela Pak berbondong-bondong untuk datang ke stadion, ya, karena saking cintanya sama merah putih. Nah ini kan seharusnya apresiasi Pak, bukan karena, waduh ini semakin banyak penonton semakin cuan di PSSI, ya bukan ke sana ujung-ujungnya. Masa sama rakyat sendiri diduitin sih Pak? Iya. Ini yang nggak masuk di akal saya Pak. Itu kembali ke otak mereka masing-masing. Iya, iya. Ya kita sih bukannya hanya senangnya mengkritik Pak ya. Iya. Karena masyarakat Indonesia itu sudah membuktikan Pak, betapa kita tuh mau berkarya untuk negeri ini meskipun kita nggak diapresiasi, nggak didukung. Nggak didukung. Nah, malah kalau bisa diduitin tadi itu Pak. Nah itu kan parah banget Pak. Itu mau otaknya kali Pak. Saya udah 2 kali saya ngomong otak. Benar Pak. Kenapa Hafiz? Nggak maksudnya otaknya itu dipakai apa enggak gitu? Anda tantrum gitu. maksudnya kan itu sebetulnya hal yang standar ya, maksudnya bukan hal yang susah gitu. Kalau misalnya Indonesia disuruh bikin pembangkit nuklir yang mungkin emang belum sanggup atau apalah gitu. Ini sanggup Pak. Iya itu juga sebetulnya sanggup kan. Nah itu artinya maksudnya hal yang simpel aja nggak sanggup, gimana mau yang luar biasa yang rumit gitu. Ya ini Pak susahnya kalau kita menjadi pejabat. Tujuan itu untuk memperkaya diri kita sendiri, Pak. Bukan untuk mengabdi kepada masyarakat. Akhirnya ide-ide terobosan itu seperti mati rasa, Pak. Nggak muncul ke permukaan. Nggak ada yang namanya inisiatif, namanya. Nah, jadi saya nggak heran kalau misalnya ekonomi di negeri kita ini seperti jalan di tempat, Pak. Bukan jalan di tempat lagi, malah mundur, Pak. Ya. Nah, jadi kalau saya pikir, ya sudahlah, ini memang fenomena yang terjadi di negeri ini, Pak. Bahwa pemerintah itu seperti nggak peduli gitu, ya, sama rakyatnya. Nah, tapi di sini kita sebagai masyarakat Indonesia itu jangan sampai patah arang, Pak. Ya, istilahnya menyerah.
ya dengan keadaan negeri yang seperti ini. Ya kayak kita aja Pak di dunia pendidikan ya, kita bikin podcast Beyond Education. Tujuannya apa? Kan untuk mengedukasi masyarakat Pak. Karena kita tahu yang bisa mengubah kehidupan bangsa ini itu hanya datang dari dunia pendidikan Pak. Coba deh kita lihat Singapura. Singapura dulu Pak, itu Lee Kuan Yew aja Pak, pemimpin Singapura pada saat itu sampai nangis Pak waktu Malaysia ya tidak menginginkan Singapura lagi untuk bergabung bersama mereka. Karena Singapura ini bisa dibilang nggak punya kekayaan alam sama sekali, Pak. Ya. Terus masyarakatnya itu lebih banyak yang buta huruf lagi. Saat itu ya? Saat itu. Nah, tetapi kan Lee Kuan Yew ini seorang pemimpin yang visioner, Pak, yang peduli terhadap bangsanya. Dan dia tahu yang bisa membangkitkan bangsa Singapura itu hanya dari dunia pendidikan. Makanya fokusnya Lee Kuan Yew ini hanya di dunia pendidikan dulu Pak di awal. Ya, peningkatan kualitas SDM. Iya, meningkatkan kualitas SDM-nya dulu. Nah akhirnya kan terbukti Pak dengan kualitas SDM yang mumpuni, ya, yang berpendidikan, akhirnya Singapura bisa bangkit Pak. Ya yang kita lihat kan Singapura sekarang adalah negara terkaya di Asia Tenggara Pak. Ya, bahkan nomor 2 di dunia Pak dari tingkat per kapita. Karena penduduknya sedikit ya? Iya, bukan masalah penduduk sedikit Pak. Kalau penduduk sedikit tapi males semua. Iya. Ya nggak, kalau dihitung per kapita kan nanti dibagi jumlah penduduk. Iya benar Pak. Tapi kalau kita pengen bandingkan, Singapura jumlah penduduknya sedikit, makanya wajar jadi negara kaya. Ya nggak bisa gitu juga Pak. Enggak. Nah, tapi kita lihat Pak, masyarakat Singapura emang masyarakat terdidik Pak. Mereka orang-orangnya ya pasti cinta dengan kemajuan. Mereka nggak mau Pak istilahnya hanya pasrah begitu saja melihat negerinya nggak ada kekayaan alamnya, ya sudahlah ya kita makan pasir aja misalnya. Mereka nggak seperti itu Pak. Sedangkan Indonesia Pak dianugerahi oleh kekayaan alam yang luar biasa ya. Kok kita jadi negara yang banyak orang miskinnya? Ini kan sangat mengkhawatirkan Pak. Orang miskin dan orang buta huruf juga Pak. Nah itu. Nah seharusnya Pak, kalau dari hitungan matematika Pak, Indonesia ini nggak bisa Pak disebut negeri miskin Pak. Karena kekayaan alam kita luar biasa. Apa sih yang nggak kita punya Pak di Indonesia? Semuanya ada Pak. Bayangin Pak, Brunei ya, hanya punya minyak bumi saja, itu kayaknya kayak begitu Pak. Nah kita, semuanya punya tetapi kan diambil sama asing. Jangan ngomongin asing deh Pak. Asal pemerintah Pak nggak ada yang korupsi, saya yakin Pak. Iya, sejahtera semua rakyat ini. Iya. Semua peruntukannya benar. Masa jalan-jalan aja masih bolong, jalan yang di Lampung yang dimana yang antar penghubung antar provinsi misalnya itu masih banyak yang rusak. Padahal kan udah ada pajak, udah ada APBD dan sebagainya. Tapi itu kan berarti udah jelas. Kenapa bisa seperti itu gitu kan? Benar. Misalnya hanya dari minyak bumi saja Pak di Indonesia ini, kita bisa kaya raya Pak. Gak usah ngomong emas, gak usah ngomong jenis tambang yang lain ya. Minyak bumi aja, kita udah kaya raya Pak. Tetapi karena ya kita nggak jelas kan, ini larinya kemana semua, ya sudah. Nah sekarang industri kreatif berarti yang bisa kita harapkan Pak. Iya. Ya kan kita udah nggak bisa berharap dari minyak karena bumi kita masih punya kendali Pak di sana. Iya. Karena hal ini nggak dimonopoli kan oleh pemerintah. Ya. Nah, masyarakat bisa istilahnya urunan Pak untuk membangkitkan industri kreatif ini. Bisa berdikari. Iya, bisa berdikari. Nggak bergantung pemerintah. Iya. Ya ini memang ada plus minusnya Pak ya. Kita nggak istilahnya didorong oleh pemerintah, nggak dibantu oleh pemerintah, akhirnya kita dipaksa untuk mandiri Pak. Nah, tetapi saya ingin Pak, masyarakat juga jangan istilahnya cepat putus asa dengan keadaan di negerinya. Ya sudah, negeri kita ini tidak istilahnya seideal yang kita inginkan. Tetapi ternyata masih ada titik terang gitu Pak di ujung lorong. Terbukti dari film Jumbo ini gitu kan. Misalnya ini baru belum yang lain ya. Kita bisa ngomongin yang lain bisa. Benar Pak. Nah akhirnya kita harus membangkitkan rasa optimis kita Pak. Karena tanpa rasa optimis Pak, sulit Pak kita memiliki
semangat juang untuk memperbaiki kehidupan kita. Nah, jadi itu Pak intinya. Kita jangan cepat putus asa, kita selalu optimis Pak dengan masa depan negeri ini. Karena saya yakin Pak, negeri kita ini bisa sukses tuh bukan karena kekayaan alamnya Pak, tapi karena manusia-manusianya. Kualitas SDM. Ada lagi Pak yang ingin kita bahas? Waktunya Pak. Oke. Baik, Sobat Beyond Education, semoga dari hasil pembahasan kita, teman-teman semua bisa memetik suatu pembelajaran ya. Ternyata kita nggak boleh cepat putus asa dengan keadaan negeri kita ini. Ya ini terbukti ya dengan film Jumbo yang sangat fenomenal. Bahwa masih banyak orang-orang di Indonesia ini yang mengapresiasi karya anak bangsanya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.